lanjut lagi ke peserta nomor urut 8. Atas nama Airin Ivani dari SMA Negeri 1 Dumai, kepada Airin Ivani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Airin Ivani. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato kebangsaan yang bertemakan menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air di dalam kaum milenial. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati kakak abang panitia penyelenggara kegiatan, serta hadirin yang saya hormati, baik yang menyaksikan saya secara langsung hari ini maupun melalui media sosial, dan teman-teman sekalian yang merupakan rekan-rekan seperjuangan saya. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia, izin dan nikmatnya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa pula sholawat berbingkai salam kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dan hadirin yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pesan bagi remaja-remaji, pemuda-pemudi, putra-putri kaum milenial. Kita semua adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, diperlukan rasa patriotisme dan cinta terhadap tanah air. Sekitar 73 tahun yang lalu, Indonesia ditinggalkan oleh bangsa Belanda. Namun, ini bukanlah sebuah awal yang bahagia, bukanlah sebuah akhir, melainkan awal penjajahan Jepang yang 100 kali lebih kejam dibandingkan dengan penjajahan Inggris dan Belanda. Saat itu, para pahlawan tak kenal lelah, tak kenal putus asa, dan pantang menyerah. Mereka berjuang mempertahankan hak-hak mereka, mempertahankan hak-hak kemerdekaan bangsa Indonesia, baik secara diplomatis maupun secara gerilya. Hadirin sekalian, mungkin di sini ada yang tahu siapa itu Sultan Syahrir, atau mungkin ada yang kenal dekat dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir salah seorang pelopor dari peristiwa Rengas Dengklok. Karena kecintaannya terhadap tanah air, dia menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta karena perbedaan pendapat. Mungkin sini hadirin bertanya-tanya, apa hubungannya Sultan Syahrir dengan semangat patriotisme? Apa hubungannya penculikan Rengas Dengklok dengan cinta tanah air? Sultan Syahrir, walaupun berbeda pendapat dengan Insinyur Soekarno, mereka tidak memecah belah persatuan-kesatuan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam generasi penerus. Jangan sampai perbedaan budaya, agama, ras, suku, dan pendapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Tanamkan rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme di dalam diri kita untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Teman-temanku sekalian, sahabat milenialku sekalian, kita tidak perlu berjuang di medan perang. Kita tidak perlu menghabiskan darah kita berperang. Cukup melakukan hal-hal yang sederhana, karena cinta tanah air dan semangat patriotisme tercermin dari perilaku kita sehari-hari. Seperti kita bangga menggunakan produk-produk Indonesia, kita bangga menggunakan batik milik Indonesia, kita promosikan barang-barang milik Indonesia, ciptaan anak bangsa ke kancah internasional. Kemudian kita melestarikan kebudayaan kita. Jangan sampai bangsa lain mengklaim terlebih dahulu budaya kita, baru kita bergerak. Jangan sampai saat bangsa lain sudah mengakui bahwa
maupun di kancah internasional untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, semangat patriotisme harus kita tanamkan sejak dini di dalam diri kita, terlebih di anak-anak bangsa Indonesia. Kita harus bisa menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air di dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana? Kita bisa melakukannya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Kita bisa melakukannya dengan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu kebangsaan Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menanamkan sikap cinta tanah air dan patriotisme di dalam diri kita. Saya rasa sekian pidato saya, namun sebelum saya tutup, ada satu kutipan yang ingin saya berikan kepada hadirin sekalian, yaitu my country, when it's right, keep it right, when it's wrong, set it wrong. Saya rasa sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itu tadi penampilan dari adik kita Airin. Sekarang saatnya kita dengarkan pula komentator para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat kami persilakan. Airin Ifani ya, dari SMA 1 Dumai ya. Lututnya menarik ya. Kemudian di awal juga tadi juga menarik, di tengah juga menarik bagi Bapak. Improvisasi dari isi ceramah, kemudian penguasaan Airin terhadap materi yang akan disampaikan itu sudah luar biasa ya. Nanti kedepannya kalau misalnya masih melangkah pada tahap selanjutnya, ya tinggal lagi bagaimana setiap materi yang diberikan ada inovasi-inovasi dan itu menjadi nilai tambah ya. Artinya hari ini kita lomba pidato ya. Berilah pidato berapi-api kayak Soekarno pun boleh lah kan banyak contoh nanti bisa dilihat di YouTube ya, bagaimana cara penampilan yang prima pada saat berpidato api-api. Kita tinggal cari gaya yang seperti apa yang mau kita tiru gitu kan. Tapi Bapak menarik tadi di awal Airin sudah memberikan sesuatu yang khas, kemudian ditutup juga dengan sesuatu yang khas. Itu dipertahankan. Kemudian setelah ini berakhir, nanti Airin cek lagi apa yang menjadi kelebihan, kemudian apa-apa yang menjadi kekurangan, itu untuk penampilan selanjutnya bisa ditutupi ya. Secara keseluruhan sudah luar biasa. Airin Ifani, Bapak mengucapkan selamat, semoga bisa tampil pada tahap selanjutnya. Sukses! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airin Ifani ya, oke baik. Ini Airin tadi ada sebenarnya hal yang bisa digali lebih dalam ketika dia mengatakan apakah ada teman-teman di sini yang mengenal Sultan Syahrir ya. Itu ingat dia bukan Sultan tapi Sultan karena dia orang Minang ya, keturunan suku Minang, jadi Sultan Syahrir. Saya dengarnya tadi Sultan atau saya salah dengar? Sultan tadi ya? Ya, tadinya bilang Sultan kan? Tetapi yang benar adalah Sultan Syahrir. Sebenarnya itu bisa menjadi topik yang sangat menarik, bisa menjadi sesuatu yang kalau kita bahas patriotismenya Sultan Syahrir saja, 1 jam berpidato pun kita bisa. Karena beliau itu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, jiwa patriotisme yang tinggi, dan tidak pernah ada rasa membenci negaranya sendiri. Walaupun di akhir hayatnya, dia wafat bukannya di Indonesia.
dia wafat, ini kalau Anda tahu sejarahnya ya kan, dia wafat itu kan di Swedia ketika dia diasingkan oleh pemerintah sebagai tahanan politik di tahun 1962. Jadi Sultan Syahrir itu sudah mati-matian membela Indonesia, sudah ikut ditangkap oleh Belanda, dia pernah ditangkap oleh Jepang, dia pernah akhirnya ketika Indonesia merdeka tahun 1948 dia menjadi seorang Perdana Menteri yang pertama dalam sejarah negara Indonesia. Dialah Perdana Menteri pertama, lalu Indonesia merubah kembali bentuk negara, tidak ada bentuk pakai Perdana Menteri lagi. Tidak ada bentuk parlementer, tapi bentuk demokrasi yang kembali seperti biasa. Lalu karena berbeda paham dengan Soekarno di akhir tahun 60-an, dia diasingkan di tahun 1962, tetapi sedikit pun dia tidak pernah membenci pemerintah Indonesia, bahkan tidak pernah membenci negaranya, sampai akhirnya dia wafat tahun 66 itu tadi di Swedia, diberikan gelar Pahlawan Nasional tahun 1966. Di hari wafatnya dia dapat gelar Pahlawan Nasional. Tapi itu tadi yang perlu adalah semangatnya. Dialah yang menyatukan para pemuda biar bisa menjadi Yong Indonesia. Padahal dulu kan ada Jong Java, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islamit Tenbon, dan segala macam Yong yang ayo Yong, kumpul kita Yong tahun 28 membentuk Sumpah Pemuda. Tetapi Syahrir lah yang mengatakan tak perlu Yong Java, Yong Sumatera, Yong Islamiten, Yong Sulawesi, Yong Celebes segala macam, cukup satu Yong Indonesia. Dialah yang menyatukan dulu. Di zaman dia masih muda, itu tahun 1928, karena dia lahir tahun 1909 ya. Oh ya, ini akhirnya saya pula jadi pidato Syahrir ya. Tetapi itu tadi, maksud saya, karena ada penekanan yang harusnya bisa menjadi topik utama dari siapa tuh? Irene. Kalau seandainya itu tadi lebih ditekankan, lebih menarik lagi. Tapi secara keseluruhan penampilannya sudah menarik. Hanya intonasi diperhatikan. Kalau memang perlu dikuatkan suara, silakan dikuatkan. Kalau memang perlu direndahkan, silakan direndahkan. Agar orang lebih bersemangat lagi menyaksikan apa yang disampaikan oleh Irene. Oh iya, saya tutup juga. Tadi kan ada bahasa Inggrisnya, tapi saya tak pakai bahasa Inggris. Saya mengambil quotes dari Sultan Syahrir. Ini menyemangati Irene nih. Sultan Syahrir pernah mengatakan, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, maka dia tidak akan dimenangkan. Itu seandainya tadi dimasukkan dalam pidato, luar biasa. Tetapi secara keseluruhan sudah mantap. Terima kasih. Baik, untuk Irene Ivani ya, dari SMA 1 Dumai. Baik, saya tidak akan membahas lebih banyak ya. Tadi masing-masing komentator sudah menjelaskan apa yang perlu ditambahkan. Tadi menarik ya, bagaimana dari isi materinya. Tadi salah satunya contohnya tadi adalah bagaimana perbedaan pendapat seorang Sultan Syahrir sama Soekarno ya. Bagaimana meskipun dalam perbedaan itu mereka bisa hidup rukun ya. Nah, itulah memang patriotisme. Tidak serta-merta sebuah perbedaan itu harus saling bergesekan ya. Justru perbedaan itu sebagai suatu pencetus kita untuk melahirkan segala sesuatu yang lebih bernilai ya. Nah, ini juga harus ada pada anak-anak muda sekarang. Mungkin Irene bisa juga nanti mencontohkan ini dalam hal-hal secara umum ya, umpamanya bagaimana kita toleransi dalam beragama, bagaimana toleransi dalam antara suku budaya. Ini juga nanti bisa akan dibahas lebih dalam. Nah, secara materi saya pikir luar biasa ya. Ini pertahankan bagaimana kesesuaian materinya pada isi pidatonya, ini juga saya apresiasi. Kemudian yang kedua ya, untuk improvnya dalam artian gestur tubuh itu jangan terlalu monoton ya Pak. Irene Ivani artinya dengan begini terus. Artinya kalau memang semangat ini bisa juga kan, tidak harus gini-gini terus. Tapi itu juga sebuah kepedean yang luar biasa ya. Cuman tinggal pengayaan saja. Itu sudah cukup bagus ya. Cuman pengayaan saja. Ya. Baik, mudah-mudahan Irene ya, Ivani kalau bisa ke tahap proses yang selanjutnya,
silakan pertahankan apa yang sudah menjadi modal kekuatan Airen dan silakan tingkatkan apa yang kira-kira menjadi sebuah kelemahan Airen ya. Cukup saya pikir. Kepada para dewan juri atas komentatornya, semoga itu bisa diambil hikmahnya oleh Airin sendiri dan jadikan pembelajaran ke depannya. Nah, untuk para pemirsa di rumah, jikalau menurut Anda Airin ini memang layak untuk maju ke babak berikutnya, bahkan menjadi seorang pemenang, maka berikanlah dukungan terbaik Anda sebanyak-banyaknya dengan cara like, comment, and share di Facebook dan YouTube Institut Agama Islam Tafaquf di Dumai. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.